Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulis. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Yang lagi sakit, aku doakan segera sembuh biar kalian bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sesuai di judul kontenku kali ini, aku mau membahas tentang krim pemutih ketiak yang menimbulkan stretch mark di kulit. Nah, ini tuh sudah ada korbannya ya teman-teman, dan si korban ini menge-share pengalamannya dan diposting di sebuah grup. Dan di sana itu dia mengingatkan agar yang sedang memakai atau yang mau beli itu untuk tidak membeli krim tersebut, dan yang lagi menggunakan itu untuk di stop agar efeknya tidak seburuk yang dia alamin. Dan di sana itu banyak banget yang komen sampai 1000 lebih ya teman-teman. Dan pastinya ada pro dan kontra dari krim tersebut. Nah, krim tersebut itu harganya pas dia beli katanya $60 teman-teman. Padahal pas aku cek harga di Indonesia itu cuman 10.000 kayak gitu. Pastinya kalau banyak pro kontra itu, kalau yang pro biasanya itu orang-orang yang sudah pintar, yang sudah mengetahui krim bahaya dan krim tidak berbahaya. Untuk yang kontra biasanya itu dari si penjual ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau pada percaya pastinya nanti tidak laku jualannya kayak gitu. Nah, untuk kulit yang ada di lipatan itu biasanya memang lebih gelap dari kulit lainnya. Kenapa? Biasanya itu yang pertama faktor genetik ya teman-teman, atau faktor keturunan. Terus faktor yang kedua itu biasanya faktor karena kita gemuk ya, obesitas, jadi terjadinya gesekan antar kulit, itu bisa menimbulkan lebih gelap kulitnya dari kulit lainnya. Terus yang ketiga itu biasanya kita itu sering mencabut atau mencukur bulu yang ada di lipatan kayak gitu, jadi bisa menimbulkan lebih gelap juga kayak gitu. Terus biasanya juga bisa dari faktor hormon, bisa juga kita itu terlalu ketat menggunakan baju atau celana dalam ya, kalau untuk bagian area bawah ya, bokong kayak gitu. Untuk ketiak itu biasanya yang banyak sering kita lakukan yaitu mencukur atau mencabutin bulu ya, itu bisa menimbulkan lebih gelap dari kulit biasanya. Terus untuk kalian ya, kalau menggunakan krim apapun, cek terlebih dahulu apakah aman atau tidak aman. Kalau aman ya kalian gunakan saja. Krim yang aman itu biasanya tidak menimbulkan efek apapun ya teman-teman. Untuk krim yang tidak aman ini biasanya menimbulkan banyak banget contohnya ya. Yang pertama kayak terjadi gosong kayak gitu, terus bisa juga menimbulkan stretch mark kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang sudah mengalami itu pastinya sudah percaya ya adanya krim bahaya dan tidak bahaya. Tapi yang belum mengalami itu biasanya orang-orang yang bandel ya, masih mau mencoba, dan itu ya wajar-wajar aja, namanya juga wanita ya, ingin terlihat lebih cantik, untuk bagian-bagian kulit yang hitam itu lebih glowing kayak gitu, itu hal-hal yang normal saja. Tapi kalian pastikan krim yang kalian gunakan itu aman gitu aja lah. Nah, untuk krim yang tidak aman itu biasanya yang pertama ciri-cirinya itu tidak ber-BPOM. Jadi ya krimnya itu dijual bebas dan tidak diawasin dari standar yang sudah ada ya teman-teman. Pastinya kalau ada standar itu kan untuk merkuri, untuk steroid itu pasti ada batasan-batasan ya kalau digunakan. Kalau krim yang dijual bebas yang tidak ber-BPOM itu biasanya ya pokoknya kayak itu loh, kayak krim racikan ya, racikan orang-orang yang ingin mendapatkan untung lebih banyak kayak gitu. Terus ciri-ciri yang kedua itu biasanya di bagian produknya ya, di bagian produknya itu tidak ada tanggal kadaluarsa, terus tidak ada komposisinya itu dibikin dari apa, terus tidak ada produk tersebut diterbitkan dari kota mana atau dari PT apa kayak gitu. Terus biasanya dari baunya itu lebih menyengat, terus bisa juga dari teksturnya itu lebih lengket kayak lem kayak gitu, terus warnanya itu lebih mencolok kayak gitu ya teman-teman.
Terus bisa juga kalau pas dipakai itu langsung menimbulkan rasa panas atau gatel kayak gitu. Terus bisa juga kita belajar dari pemakaian yang sudah dipakai itu dalam waktu 1 minggu atau kurang dari 2 minggu itu sudah terlihat putih, itu kalian wajib dan pokoknya wajib dan wajib dicurigain ya teman-teman, karena untuk proses pemutihan kulit itu sebenarnya kalau bahan alami kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau menggunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya itu ya memang cepet hasilnya, tapi nanti efeknya juga sangat berbahaya kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang sudah menggunakan krim yang dimaksud sama si korban ini, kalian hentikan saja, jangan menggunakan, biar kalian itu juga tidak menjadi korban yang dialamin sama si mbaknya tersebut ya teman-teman. Nah, untuk si penjual ini biasanya hanya memikirkan untung. Jadi kalau ada orang yang misalnya ada konsumen yang tanya apakah krim ini sudah aman, sudah ber-BPOM kayak gitu ya, pasti dia bilangnya itu sudah dan itu aman untuk siapapun. Bahkan ada juga yang promo itu aman untuk ibu hamil, padahal itu kan krim yang sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan oleh ibu hamil kayak gitu. Pokoknya kita sendiri harus pinter-pinter, jangan sampai kita itu dibodohin sama penjual, karena penjual itu ya maklum, penjual kan mencari untung, dan kita itu sebagai pembeli harus pinter-pinter untuk memilih krim-krim mana saja yang aman dan krim mana saja yang bisa digunakan tidak menimbulkan efek apapun kayak gitu. Bisa kok kalian itu sebenarnya untuk mencerahkan atau membersihkan kulit itu kalian bisa dengan bahan-bahan alami. Ya memang sih hasilnya itu lebih lama, tapi kan itu tidak ada efeknya sama sekali. Tapi wajar lah, manusia itu pasti tidak mau yang lama-lama ya, maunya yang instan, tidak mau berproses kayak gitu. Dan efeknya kalau sudah ada atau sudah muncul stretch mark itu biayanya pasti lebih mahal untuk menyembuhkan kembali, karena kita itu butuh ke dokter ya. Kalau stretch mark kayak gitu tidak bisa dikasih krim-krim yang sembarangan ya teman-teman, nanti bisa-bisa malah jadi lebih parah kayak gitu. Dan kalau kita menggunakan krim yang tidak aman, biasanya itu nanti akan menimbulkan penyakit ya, amit-amit ini bisa jadi kanker kulit kayak gitu ya. Jadi kita itu harus perhatikan, karena kita kan sudah dikasih sama Allah nih badan kulit yang bagus, jadi kita rawat dengan bahan-bahan yang bagus juga, jangan menggunakan bahan-bahan yang membahayakan kita sendiri. Jadi kita harus pinter-pinter, karena kalau kita tidak pinter ya teman-teman, apa yang kita lakukan kita ya harus tanggung jawab kita sendiri. Tidak mungkin kita meminta tanggung jawab pada penjual ya, penjual itu pastinya bodoh amat kayak gitu. Dan ini wajib juga kalian ketahui, biasanya krim yang sudah racikan itu dari merek si A sama si B, sebenarnya krimnya itu sama, hanya beda mereknya saja. Itu untuk mengelabui dari penjual ya teman-teman. Untuk apa? Untuk oh ini loh krim si A berbahaya, tapi si krim B itu sebenarnya isinya sama, tapi bisa juga itu sebenarnya krimnya itu sama tapi hanya beda merek kayak gitu. Jadi untuk kalian harus hati-hati dan jadikan pengalaman si mbaknya ini untuk pengalaman kita juga, untuk bisa memilih produk-produk apa saja yang kita gunakan. Oke teman-teman, sekian dulu videoku hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.